Bagi teman-teman yang sudah coba bisnis ini itu tapi belum berhasil juga, perhatikan video ini. Ada dua hal yang sering tidak diperhatikan oleh pebisnis yang itu menentukan kesuksesan bisnismu. Oke, ketemu lagi dengan Rianto, masih di Bambu Tresno. Selalu ada cinta di sini. Semoga di sana juga ada cinta. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman support dulu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Karena bisa jadi itu adalah investasi energi positif yang akan menentukan kesuksesanmu nanti. Oke, subscribe, jangan lupa. Kalau kita ingin bertemu dengan orang-orang yang murah hati, maka sebaiknya kita bermurah hati. Kalau teman-teman ingin mendapatkan hal-hal baik, maka sebaiknya teman-teman menanam hal-hal yang baik. Oke? Sepakat? Kalau begitu, silahkan subscribe. 1, 2, 3. Oke, teman-teman sudah memulai sebuah tindakan di mana teman-teman sudah mensupport channel ini dengan menekan tombol subscribe. Apa sesungguhnya dua hal yang menentukan kesuksesan bisnis seseorang? Oke, dua hal itu sebenarnya ada di satu bagian yang bernama ekosistem. Hal yang paling penting dalam sebuah industri, dalam sebuah bisnis adalah ekosistem. Ya, di dalam ekosistem itu ada dua hal yang sangat penting diperhatikan. Yang pertama adalah hal-hal yang tampak nyata. Biasanya pebisnis itu terjebak kepada hal ini. Hal-hal yang tampak nyata ini bisa kita katakan dengan sebutan nilai keekonomian atau nilai ekonomis. Jika teman-teman berbisnis, biasanya akan berpikir berapa saya membeli produk, kemudian saya berikan nilai tambah apa, kemudian saya jual dengan harga berapa. Logikanya dengan begitu, itu akan untung. Karena saya akan beli semurah-murahnya, kemudian saya beri nilai tambah, kemudian saya jual semahal-mahalnya. Sesungguhnya, jika di dalam satu kesatuan ekosistem itu tidak terjadi keseimbangan, dalam hal ini mengganggu keharmonisan, maka bisa jadi bisnis itu adalah bisnis yang justru menuju ke hancuran atau kebangkrutan. Lalu apakah salah kemudian kalau kita menganalisa, merencanakan bisnis kita? Tentu saja tidak. Tetapi hal itu tidak boleh melanggar batas-batas di mana bisnis itu harus tumbuh. Sebuah analisa, sebuah perencanaan tidak boleh merampas ruang-ruang kemerdekaan pertumbuhan bagi bisnis itu sendiri. Karena setiap bisnis itu unik. Setiap bisnis akan menemukan ruang pertumbuhannya sendiri dan dia akan menemukan momentum di mana keberhasilan itu akan dicapai oleh bisnis itu. Maka bisnis tidak boleh kaku berdasarkan analisa dan perencanaan, tetapi dia harus tumbuh dan menemukan momentum pertumbuhannya. Jadi catatannya, bisnis itu harus fleksibel dan harus punya ruang pertumbuhan. Bagaimana ruang pertumbuhan itu bisa ada, bisa lahir? Itu ditentukan oleh faktor yang kedua. Kita akan bahas faktor yang kedua, yaitu faktor yang tidak tampak. Apa itu? Faktor itu adalah energi positif. Ya, energi positif ini. Sebelum kita membahas tentang inti dari video ini, saya akan bagikan ini wall decor ini ke teman-teman secara gratis. Syaratnya teman-teman subscribe channel ini dan menulis pengalaman teman-teman di kolom komentar. Nah, setelah itu teman-teman bisa chat ke nomor WA dan katakan saya mau produk gratisnya. Oke teman-teman, sumber energi yang aktif
yang paling aktif di semesta ini adalah manusia. Dari apa? Pikirannya. Jika pikiran-pikiran manusia itu positif, dia akan menggetarkan frekuensi tertentu yang itu akan membangun iklim positif di lingkungannya. Jika energi dari getaran pikiran itu adalah negatif, maka dia akan menggetarkan hal negatif ke lingkungannya. Maka penting untuk membangun energi positif melalui pikiran-pikiran positif manusia-manusia yang terlibat di dalam ekosistem bisnis itu. Sebaiknya perlu diperhatikan bahwa manusia-manusia di dalamnya itu harus kemudian memvibrasikan pikiran positif, ucapan positif, dan tindakan positif. Lah, caranya tentu saja tidak hanya dengan memberikan mereka pelatihan-pelatihan positif, mendorong mereka untuk berpikir positif dan lain sebagainya. Kalau itu mungkin malah justru cenderung akan manipulatif. Tapi sebaiknya itu lakukan cara yang benar, yaitu dengan cara melakukan tindakan nyata, yaitu mengapresiasi apa yang manusia-manusia lakukan di tiap-tiap proses dari ekosistem industri itu. Di konteks Bambu Tresno, sebuah ekosistem industri kerajinan bambu dari produksi kerajinan sampai ke pemasaran, Bambu Tresno mencoba membangun ekosistem yang produktif. Di tahap awal kita membangun ekosistem di mana antara pedagang dan pengrajin itu terjadi saling menghargai. Caranya seperti apa? Caranya ya membeli produk kerajinan itu dengan harga yang layak. Karena yang kita harapkan, yang Bambu Tresno harapkan adalah pikiran positif dari pengrajin yang itu akan memudahkan urusan-urusan bisnis berikutnya. Nah, channel ini, video ini berfungsi untuk melakukan vibrasi positif ke depan, keluar, di mana saat ini Bambu Tresno sedang membangun ekosistem di level distribusi. Oke, ketika sebuah energi kemudian diikuti dengan memori-memori kebersamaan bahwa kita ingin berhasil, kita harus berhasil dan lain sebagainya, dan itu dilakukan dari hulu sampai ke hilir, maka wajar saja kalau bisnis itu akan berhasil, dan itu adalah kunci suksesnya. Nah, bagaimana membangun energi-energi positif secara tindakan nyata, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, kali ini saya akan menawarkan ke teman-teman, kalau teman-teman memang belum menemukan model bisnis yang kemudian akan teman-teman jalankan ke depannya, kami Bambu Tresno punya satu program yang namanya sedekah produktif. Sedekah produktif itu adalah upaya kami dalam rangka menguatkan pengrajin sebagai komponen terlemah dalam ekosistem kerajinan bambu ini, agar mereka semakin kuat dan semakin bahagia dan mencapai kesejahteraannya. Maka kita membuat satu program yang namanya sedekah produktif. Program itu adalah program di mana kita sebagai mungkin pemasar, sebagai pengguna yang membeli produk kerajinan bambu, tetapi kita tahu bahwa di ujung sana itu tidak ada pengrajin yang dirugikan. Nah, komitmen kita dari Bambu Tresno adalah tidak ada air mata dari produk-produk yang diproduksi oleh pengrajin. Jangan sampai di dalam satu ekosistem itu ada manusia yang terzolimi. Kalau teman-teman mau terlibat untuk membangun ekosistem ini, teman-teman bisa hubungi nomor WA, kemudian katakan saya mau ikut sedekah produktif, dan tanyakan bagaimana caranya. Oke, saya pikir itu teman-teman untuk video kali ini. Semoga ini bermanfaat, dan sekali lagi, dua hal itu adalah: satu, kita melakukan analisa secara akal. Tapi analisa akal ini tidak boleh menerjang ruang pertumbuhan, yang ruang pertumbuhan ini adalah berbentuk energi positif. Energi ini dilahirkan oleh manusia, maka manusianya harus dihargai. Saya tutup video kali ini dengan kalimat seperti ini: orang baik akan berbisnis dengan cara-cara yang baik
dan akan menghasilkan hal-hal yang baik. Sebab sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Salam.